Kita lihat kampas remnya memang udah tipis banget, udah hampir kena. Celahnya sudah nggak ada setebel obeng main aja nggak ada nih, udah mau mentok. Oke, kita langsung ganti. Untuk ganti kampas remnya itu kita harus nyopot pennya ini ya. Jadi di sini ada baut mainnya nih. Nah, ini harus dibuka karena nggak bisa, jaraknya itu sempit. Jadi kita harus buka kalipernya. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat tuh pakai mata main, tapi ini udah keras banget kayaknya, udah lama nggak dibuka. Jepit, ini udah nggak bisa. Jadi kita langsung bongkar aja. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan jika menyukai video ini silahkan klik tombol like. Kita renggangkan kampas rem lamanya agar mudah dalam mencopot kalipernya. Jangan lupa kita juga harus melepas baut ukuran 14 nih di bagian dudukan kalipernya. Kita langsung buka aja. Nah, ini udah kebuka, jadi kita harus sebenarnya nih, tujuan utama dalam buka ini nih. Keras banget, wow, keras sekali. Nih ya, ini untuk tutupnya. Baru kita buka dengan kunci L. Nah, ini kita buka pakai kunci L5. Oke. Oh, keras sekali. Untuk buka kunci L-nya keras, jadi kita pakai bantuan, kita pasang lagi di asnya buat nahan. Nah, ini kita pasang dulu sementara baut yang di sini buat nahan tuh. Bismillah. Nah, gampang kan. Udah kendor, kita buka lagi. Ya, berkarat jadi susah. Ini kerasnya nggak parah-parah banget sekarat, tapi dia kayak ada putih-putihnya nih. Kampas remnya udah benar-benar habis ya. Dia seharusnya di sini ada gridnya,
Saran saya teman-teman, untuk setiap kali kita buka kaliper sekalian untuk pistonnya ini kita bersihkan ya. Jadi kita bersihkannya sebelum piston ini kita tekan masuk ya. Nah, di sini saya pakai bantuan klem C ukuran 4 inch untuk neken pistonnya ya. Jadi lebih gampang. Seperti di video ya, tapi teman-teman juga harus pakai kain yang cukup tebal sehingga tidak akan merusak finishing luar dari kalipernya. Oke, kita tekan sampai sekira-kira cukup untuk ruang kampas baru ya teman. Kampas untuk Vixen ini kalau saya cek cukup tebal, jadi kita tekan aja hampir rata ya. Nah, karena dilapisi kain, aman ya cat dari kalipernya. Nah, kemudian hasil dari penekanan piston juga oke. Bagian selanjutnya kita harus bersihkan karet untuk slidernya ya. Nah, jadi antara kaliper dan dudukan kaliper, mereka terhubung sama pin yang harus bisa bergerak secara horizontal. Ini karet-karet ini kita bersihkan dari grease yang lama ataupun kotoran dari kikisan kampas rem ataupun dari lumpur ya. Kita pasang kembali karet cover slidernya ya. Untuk pin slider di dudukan kalipernya juga kita bersihkan. Saya ini pakai Rexo 50 cairannya, atau teman-teman mungkin pakai WD-40 juga bisa. Jadi kalaupun ada sedikit karat atau kerak lumpur ataupun dari grease-nya bisa hilang bersih ya. Jadi nanti ketika kita kasih rubber grease yang baru, bisa melapisi dan menjadi pelumas yang sempurna. Pemberian rubber grease selain pada pin slider, bisa kita langsung taruh juga di dalam sisi lubang di kalipernya ya. Di sini nampak pin slider sudah diberi rubber grease. Nah, fungsinya adalah sliding arah horizontal dari kaliper dudukan ini bisa lancar, seperti teman-teman lihat ya. Jadi kita harus pastiin gerakannya itu bisa lancar, halus, bisa membal gitu ya. Rubber grease ini selain berfungsi sebagai pelumas, dia juga berfungsi sebagai anti karat pin slidernya ya. Untuk pegas kampas rem ini kita bisa kencengin kalau memang longgar. Jadi kita bisa pakai tang untuk dikencengin lagi ya. Nah, kita pasang dengan sempurna sehingga nanti bisa menekan kampas rem dengan baik. Langkah selanjutnya kita pasang kembali kaliper dan dudukannya ke roda belakang.
Tipe kampas rem belakangnya adalah 50C W0046. Untuk masang kampas remnya, tips dari saya, kita pasang bagian sisi dalam dulu ya teman-teman. Jadi kalipernya nanti akan ketarik keluar sehingga kampas remnya terjepit dan memudahkan kita untuk memasang kampas rem kedua bagian sisi luar ya. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita pakai proses seperti tadi, kampas rem yang sisi luar itu bisa langsung duduk di bagian dudukan kaliper ya. Untuk baut penutup pen kampas rem, di sini saya kasih grease biasa. Berharapnya mudah-mudahan tidak karatan lagi dan nanti bisa gampang dibukanya pakai mata obeng min ya teman-teman. Pasang kampas rem selesai, lanjut ke pengencangan mur as roda belakang dan setting ketegangan rantai roda belakang. Langkah terakhir kita cek kualitas pengereman dan ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat.